Wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nanda Nabila, NIM 8601755548. Saya dari mahasiswa Universitas Terbuka Pokjar Batubara UPPJJ UT Medan. Di sini saya akan melakukan kegiatan pembinaan kepemudaan di Desa Pulau Banjar tentang pembuatan sabun cair dari bahan ekoenzim. Untuk memenuhi tugas praktek saya, pembelajaran berwawasan masyarakat di bawah bimbingan Bapak Muhajir SPD MPD. Pada kegiatan ini, saya akan melakukan 8 kali pertemuan. Pertemuan pertama, melakukan sosialisasi kepada Kepala Dusun Pulau Banjar. Pertemuan kedua sampai pertemuan 8, melakukan kegiatan bersama para pemuda di Desa Pulau Banjar. Demikian yang saya sampaikan, ikuti video saya seterusnya ya. Push to start. Yeah. You know what it is. Everything I do it big. Yeah. Screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. Trapped in my town, in the city, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I burn it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah. You know what it is. Everything I do it big. Yeah. Screaming that's nothing. When I pulled. Perkenalkan nama saya Nanda Nabila, NIM 8601755548. Benarkah Bapak Hasan Muhammad Suratno selaku Kepala Dusun Pulau Banjar? Jika kehadiran saya di sini menjumpai Bapak selaku Kepala Dusun ingin meminta izin persetujuan dan meminta data warga Pulau Banjar karena saya akan melakukan kegiatan pembinaan kepemudaan tentang pembuatan sabun cair dari bahan ekoenzim. Untuk memenuhi tugas praktik saya, mata kuliah pembelajaran berwawasan kemasyarakatan. Adapun tujuan saya melakukan pembinaan ini yang pertama, agar pemuda memiliki keterampilan dasar yang bernilai untuk menciptakan sebuah karya yang menghasilkan penghasilan bagi mereka. Kedua, agar para pemuda memperoleh penghasilan sendiri dan memperluas tentang membuat sabun cair. Tiga, agar mereka memiliki kreativitas dalam berdagang. Empat, agar para pemuda memiliki ilmu berusaha dan mengurangi suatu pengangguran. Baik Pak, apakah boleh saya meminta izin atas kegiatan yang akan saya lakukan di desa Bapak? Selagi bisa pengalaman menjadi alat data tidak terus. Kita jika Bapak setujunya, saya menanyakan. Gimana? Ya. Semester 1 ini sudah langsung lapangan. Ya, apakah Bapak bersedia menjawabnya? Bisa ya. Pertanyaan pertama, berapa jumlah kakak di desa Pulau Banjar? Jadi kalau satu Hingga keseluruhan. keseluruhan kita sekitar 300 lebih 350. Pertanyaan kedua, berapa jumlah warga Pulau Banjar? Berapa jumlah pemuda di Pulau Banjar?
Rata-rata di desa Pulau Banjar ini anak-anak Istilah misalnya. SMA adalah perguruan tinggi. informasinya dan perizinan saya melakukan kegiatan di desa Bapak. Kurang waktu, maaf saya mengganggu waktu kegiatan Bapak hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran wawasan kemasyarakatan. Pada kegiatan ini akan melakukan 8 kali pertemuan. Pertama, sosialisasi kepada kepala dusun Pulau Banjar sudah akan lakukan. Kegiatan kedua sampai ke 8 melakukan kegiatan bersama para pemuda desa Pulau Banjar, yaitu adik-adik yang telah hadir di sini. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, pada kegiatan ini silakan kepada adik-adik untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Raka. Perkenalkan, nama saya Faris Hafiz, umur saya 19 tahun. Saya berwirausaha. Saya sebagai pengusaha muda. Perkenalkan, nama saya Al Hakim, umur 18 tahun, tamat SMA. Cita-cita saya ingin menjadi seorang PNI dan minat saya berwirausaha. Nama saya Rizal. Pertama, saya Al-Fahmi Syarifun dari SMA minat kegiatan usaha. Nama saya Wira, umur 15 tahun, saya SMP minat berdagang akuntansi. Terima kasih kepada adik-adik yang akan menjelaskan dan mengapa melakukan kegiatan pemudaan di desa kami. Pemudaan adalah proses memfasilitasi segala sesuatu yang berkaitan dengan pemudaan. Yang termasuk kategori pemuda adalah umur 15 tahun hingga 35 tahun. Adapun tujuan kakak melakukan kegiatan ini, yang pertama, agar para pemuda memiliki keterampilan dasar yang bernilai menciptakan sebuah karya agar menghasilkan penghasilan bagi mereka. Yang kedua, agar para pemuda meningkatkan kapasitas mereka dalam berdagang. Yang ketiga, agar para pemuda mempunyai ilmu dalam membuat sabun cair. Yang keempat, agar para pemuda memiliki ilmu berwirausaha dan mengurangi angka pengangguran. Karena dalam membuat sabun cair ini akan menghasilkan sebuah penghasilan bagi kalian yang benar-benar melakukannya. Dari sini, apakah ada adik-adik yang ingin bertanya? Baiklah, jika ada yang tidak bertanya, kita tutup pertemuan kita dan kita lanjut pada esok hari, yaitu mengenai materi FNJ. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Kakak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada kegiatan ketiga tentang materi EPNJ. Apakah di sini adik-adik sudah tahu apa itu EPNJ? Baiklah, jika belum, kakak akan menjelaskan apa itu EPNJ, manfaatnya, tanda-tandanya, dan cara pembuatannya.
Enzim adalah hasil fermentasi limbah organik dapur dari bahan yang bermanfaat untuk bahan pembersihan piring, kompor, pakaian, lantai, rambut, dan badan. Adapun manfaat enzim yang pertama dapat digunakan untuk membersihkan lantai, kamar mandi, mencuci baju, piring. Pada pembuatannya memakan waktu 3 bulan. Baru dapat diolah menjadi sabun, bisa berupa sabun cair dan sabun batangan. Adapun tanda-tanda enzim yang berhasil adalah timbulnya jamur putih di permukaan, aroma segar sesuai bahan yang digunakan, warna yang coklat gelap, berbau khas fermentasi asam manis yang kuat. Pembuatan enzim pertama dengan siapkan gula merah sebanyak 1 kg, sampah organik 3 kg, air putih sebanyak 10 liter. Campurkan semua bahan di dalam satu wadah, tutup selama 3 bulan. Dan termasuk sampah organik yaitu kulit pisang, kulit jeruk, kulit mangga, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Pada kegiatan ini, kakak akan membuat sabun cair dari bahan enzim. Dengan enzim yang kakak beli di toko kimia. Kak, kenapa sih tidak membuat enzim sendiri? Kan kakak tahu caranya, kenapa nggak buat gitu? Kenapa? Karena waktu kakak bersama kalian hanya beberapa minggu saja, sedangkan pembuatan enzim ini membutuhkan waktu 3 bulan. Makanya kakak memilih untuk membelinya di toko kimia. Cara pembuatannya sama, yang melainkan hanya waktunya saja. Kakak juga sudah menjelaskan cara bagaimana membuat enzim itu sendiri. Kalian bisa lakukannya di rumah bersama keluarga atau kakak kalian, adik-adik kalian. Dan di sini kakak sudah menyediakan cara pembuatan enzim secara fermentasi yang kita lakukan selama 3 bulan. Kalau ada waktu, kita bisa berjumpa lagi untuk membuatnya. Nah, di situ ada cara pembuatan enzim secara fermentasi ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Yang ada gula merah sebanyak 10 kg, sampah organik 3 kg, air murni 10 liter. Itu ketika kita sudah selesai membuat enzim, baru kita mencampurkannya dengan mes dan bahan-bahan lainnya. Baiklah, dari pertemuan ini, apakah ada adik-adik yang ingin bertanya? Sudah paham? Baiklah, jika sudah paham dan tidak ada yang mau ditanyakan, kita tutup ya kegiatan ini. Baiklah, kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan akan kita lanjut pada kegiatan 4 tentang bahan-bahan dan alat yang kita gunakan dalam membuat sabun cair enzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada kegiatan 4 mengenai penjelasan bahan dan alat yang kita gunakan untuk membuat sabun cair dari bahan enzim. Alat-alat yang kita butuhkan yang pertama sarung tangan, baskom atau mangkuk, pengadu dan botol plastik. Bahan yang digunakan pertama mes. Mes singkatan dari methyl ester sulfat yang merupakan bahan berbasis kelapa sawit dan dapat diperbaharui dengan memiliki kelebihan daya bersih maksimal karena bisa menembus pori kecil dan dapat bereaksi pada air soda. Menggunakan mes ini sebanyak 200 gram. Yang kedua, garam menggunakan 100 gram. Bahan yang ketiga, kita gunakan air panas 1,5 liter, air dingin 2 liter. Kemudian parfum sebanyak 50 ml. Jika kalian tidak mau menggunakan parfum, kalian bisa menggantinya dengan larutkan air pandan. Bahan yang kelima, kita gunakan enzim sebanyak 1 liter. Kemudian foam boskan, yaitu bahan kimia untuk penambahan busa. Bahan kimia ini sangat penting karena dapat menambah busa dalam pembuatan sabun. Gunakan foam ini sebanyak 50 ml. Kemudian, jika adik-adik ingin menambahkan EDTA, boleh, tapi tidak ada pemaksaannya karena EDTA ini hanyalah sesuatu yang digunakan untuk awet. Jika
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada kegiatan yang kelima. Pada kegiatan ini kakak akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan sabun cair dari bahan air. Langkah-langkah yang pertama, kalian sediakan dulu bahan dan alat yang digunakan. Yang kedua, masak air 1,5 liter sampai mendidih. Ketiga, masukkan air panas ke dalam wadah sekitar 1 liter dan masukkan mes sedikit demi sedikit sambil diaduk agar tidak menggumpal. Kemudian, larutkan garam dengan menggunakan air setengah liter. Campurkan larutan mes dan larutan garam dan tambahkan air 2 liter, aduk secara merata. Jika semua sudah larut dengan merata, masukkan eco engine sebanyak 1 liter, aduk-aduk dan masukkan vakum sebanyak 50 liter, tuang sebanyak 50 liter, aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, sabun eco engine dapat dimasukkan ke dalam botol dan dapat dicetak. Itulah langkah-langkah membuat sabun cair dari bahan eco engine. Dari sini, apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kegiatan yang pertama ini kita akan melakukan tanya jawab dan pemahaman materi yang sudah dijelaskan. Jika kalian mendengarkan dan memahami materi yang sudah diberikan, kalian dapat menjawabnya. Di sini sudah menyediakan pertanyaan secara lisan dan tulisan. Adik-adik dapat menjawabnya dari materi yang sudah dijelaskan ya. Baiklah, kita masuk ke materi pertanyaan secara lisan. Berapa lama proses pembuatan eco engine? 6 bulan. Apa saja yang termasuk sampah organik? Apa saja alat yang dibutuhkan dalam membuat sabun cair dari bahan eco engine? Sebutkan manfaat dari sabun eco engine. Bahan utama dalam pembuatan sabun cair eco engine. Terima kasih adik-adik telah menjawab pertanyaan secara lisan. Baiklah, sekarang adik-adik akan menjawab pertanyaan secara tulisan. Ini ada bentuk pilihan bergaya dan ada soal benar dan salah. Adik-adik dapat menentukannya menggunakan pensil karena ini tentang pensil and paper test. Baiklah, sudah disediakan dan ada nama-namanya juga. Kalian dapat menggunakannya. Baiklah, kakak beri waktu 10 menit untuk menjawabnya.